Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 2008 menggunakan gap analysis tools. Era globalisasi menuntut banyak perusahaan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan dan kemampuan pengolahan sumber daya agar menimbulkan kepercayaan publik terhadap produk serta komitmen yang ditawarkan. Untuk memperoleh kepercayaan publik tersebut diperlukan strategi penjaminan mutu produk. Untuk memperoleh kepercayaan publik tersebut diperlukan strategi penjaminan mutu produk. Metode penelitian yaitu digunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat sekarang. Metode deskriptif juga merupakan studi untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi yang dirasa perlu dilakukan. Yang pertama yaitu gap analisis, yaitu analisa kesenjangan. Gap analisis yang memiliki pengertian kondisi saat ini dan keinginan atau kondisi tujuan dan menyebabkan kesenjangan antara keduanya. Ya. Di sini ada langkah-langkah untuk penelitian. Yang pertama yaitu studi lapangan. Langkah awal penelitian ini adalah melakukan survei pendahuluan di PT sabar-sabar. Yang kedua yaitu studi literatur. Literatur diperlukan untuk mencari informasi guna menunjang penelitian yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah apa yang merupakan tahap awal untuk memenuhi permasalahan yang dapat diketahui dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Setelah melakukan identifikasi masalah, maka selanjutnya yaitu melakukan perumusan masalah. Di sini adalah merupakan rincian dari permasalahan yang dikaji pada penelitian. Dan serta menunjukkan tujuan dari persoalan yang ditemukan. Yang kelima yaitu penentuan tujuan penelitian, yaitu dilakukan agar peneliti dapat fokus terhadap masalah yang akan diteliti sehingga peneliti dapat dilakukan secara sistematis. Selain itu juga ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang keenam, pengumpulan data, yaitu dari pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama bisa wawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara langsung dan pihak-pihak perusahaan yang memiliki kompetensi dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu observasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung yang dilakukan di perusahaan atau industri. Yang selanjutnya yaitu brainstorming, yaitu kegiatan berdiskusi dan bertukar pikir dengan pihak yang berkompeten terkait dengan sistem manajemen mutu ISO 9001. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang dimiliki yang terkait dengan pengendalian manajemen mutu berbasis ISO 9001. Yang ketujuh yaitu kita bisa mengolah data mengacu pada prinsip-prinsip pada ISO 9001, yaitu membuat gap analisis, mengidentifikasi ketidaksesuaian, mengidentifikasi faktor kendala, dan melakukan perbaikan, dan menentukan kesimpulan apa yang kita dapatkan dari langkah-langkah sebelumnya. Hasil dan pembahasan yang diperoleh dari analisis ketidaksesuaian dengan persyaratan ISO 9001-2008 di PT Sahabat Ruben Industri menggunakan checklist yang didasarkan atas persyaratan ISO 9001-2008. Hasil penelitian gap analysis ditunjukkan pada tabel 1. Kemudian dari hasil penelitian dapat dilihat tingkat penerapan ISO 9001-2008 di perusahaan berdasarkan rank presentasi pada tabel 2. Dari perhitungan presentasi yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa rank penilaian berada pada kisaran 66 hingga 92%. Hal ini berarti terdapat beberapa prosedur kerja belum dijalankan, namun persyaratan lain dijalankan dengan baik. Kemudian, kendala penerapan ISO 9001-2008 di PT Sahabat Ruben Industri, yang pertama yaitu kendala pada Klaus 4, yaitu kurangnya kontrol dari manajemen representatif atau disingkat MR. MR terlalu sibuk dengan hal lain di luar perusahaan karena MR saat ini merupakan pemilik perusahaan. Beban kerja MR yang tinggi ini menyebabkan sosialisasi dan kontrol tidak berjalan baik. Yang kedua, keterbatasan peralatan. Kendala yang dihadapi perusahaan adalah tidak adanya peralatan berupa stempel untuk memberi cap pada dokumen. Tidak adanya stempel ini karena stempel yang dulu dimiliki perusahaan telah hilang. Keterbatasan peralatan ini juga terjadi pada
penggandaan dokumen asli yang belum digandakan sesuai kebutuhan. Dokumen belum digandakan karena mesin fotokopi yang dimiliki perusahaan sering rusak. Kendala pada klausul 5. Yang pertama, kurangnya komitmen manajemen. Manajemen representatif pada perusahaan ini dijabat langsung oleh pemilik perusahaan. Dalam pelaksanaannya, MR jarang melakukan kontrol terhadap sistem manajemen mutu perusahaan. Kendala yang dialami MR selama ini adalah kurangnya waktu bagi MR untuk melakukan kontrol. Yang kedua, kurangnya sosialisasi penerapan sistem manajemen mutu. Kendala di lapangan menunjukkan bahwa tiap departemen belum memiliki form sasaran mutu mingguan dan bulanan. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dari MR bagi karyawan tentang pengisian sasaran mutu. Yang ketiga, kurangnya ketelitian. Ditemukan ketidaksesuaian antara kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan dengan kompetensi yang dimiliki karyawan. Lalu yang terakhir, kurangnya komunikasi. Komunikasi dalam perusahaan masih belum baik, termasuk komunikasi antara karyawan dalam departemen ataupun komunikasi dari MR ke manajemen. Kendala pada klausul 6. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman. Kendala perusahaan dalam melakukan penilaian karyawan ini adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian tidak cukup mengerti cara penilaian, meskipun tata cara penilaian sudah diatur dalam prosedur penilaian karyawan. Yang kedua yaitu keterbatasan peralatan. Perusahaan tidak memiliki alat untuk mengukur penerangan dan kebisingan sesuai standar yang telah diterapkan pemerintah. Yang ketiga, 24 yaitu kendala pada klausul 7. Yang pertama yaitu komunikasi antar subdepartemen yang buruk. Jadi, kendala dalam menerapkan form ini adalah komunikasi antar subdepartemen produksi yang kurang baik. Hal ini menyebabkan karyawan belum memahami pentingnya penerimaan suatu produk. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Meskipun dalam penerapan pengendalian produksi telah dilakukan secara lisan maupun dokumen tertulis, namun karyawan memiliki tanggung jawab kendala dalam pemahaman prosedur kerja terkait pengisian master schedule. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Kendala perusahaan dalam melakukan ini adalah karyawan merasa waktu untuk melakukan seleksi dan evaluasi supplier terbatas. Padahal keadaan di lapangan menunjukkan beban kerja karyawan tidak terlalu berat. Yang keempat, yaitu kurang ketelitian. Jadi, hal ini biasanya disebabkan adanya manajemen kurang teliti untuk memasukkan semua instruksi kerja pada mesin. 325, yaitu kendala pada klausul 8. Yang pertama, yaitu kurangnya kontrol dari MR. Hal ini berdampak pada terhambatnya analisis data, perbaikan berkesinambungan, tindakan korektif, dan tindakan pencegahan. Dikarenakan MR terlalu sibuk dengan hal lain di luar perusahaan. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman. Hal ini biasanya karena sebuah perusahaan akan melakukan sertifikasi ISO 9001, maka segala dokumen yang ada perlu diterapkan sebagai sarana mutu yang telah ditetapkan dengan menyertakan bukti tertulis. Kendalanya yaitu yang biasanya dialami perusahaan adalah karyawan belum memahami pentingnya survei ini. Yang ketiga, belum adanya tim audit. Kendala yang dialami perusahaan adalah belum dibentuknya tim audit internal perusahaan. Hal ini juga biasanya dikarenakan MR selalu sebagai penanggung jawab memiliki perhatian lebih pada hal lain. 3.3 Usulan perbaikan penerapan ISO 9001-2008. Dibutuhkan komitmen dan usaha dari manajemen agar perusahaan bisa segera memperbaiki sistem manajemen mutu untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001-2008. Perbaikan pada klausul 4 yang pertama yaitu perbaikan fungsi kontrol MR. Jadi, MR harus melakukan waktu untuk melakukan kontrol terhadap penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan. Namun pada kenyataannya beban MR sangat terlalu tinggi karena perlu memikirkan hal-hal lain di luar perusahaan. Sehingga seharusnya jabatan MR ini dijabat oleh pihak yang bukan pemilik perusahaan agar fungsi MR sebagai penanggung jawab penerapan SMMM ISO 9001-2008 di perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, pengadaan peralatan. Jadi, pelabelan dokumen ini penting untuk dilakukan untuk membedakan jenis dokumen yang dimiliki perusahaan dan juga digunakan sebagai arsip perusahaan. Pelabelan dokumen itu biasanya dilakukan dengan memberikan sebuah cap atau tulisan pada dokumen sesuai jenis dokumen tersebut. Diharapkan stempel bisa diterapkan untuk memberikan label pada dokumen. Lalu yang ketiga, kopi dokumen asli atau master. Jadi, dokumen asli harus segera digandakan dan didistribusikan kepada departemen terkait. Dokumen ini harus diberi label sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada di poin 3.3.2 yaitu perbaikan pada klausul 5. Yang pertama ada perbaikan komunikasi internal. Ini meliputi memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan sistem manajemen mutu ISO dan pemenuhan persyaratan pelanggan. Kemudian yang kedua ada memperbaiki dokumen tanggung jawab dan wewenang. Ini dilakukan oleh HRD. Kemudian ada melakukan tinjauan manajemen dengan tujuan menjaga efektivitas sistem manajemen mutu. Selanjutnya di poin 3.3.3 yaitu perbaikan pada klausul 6. Yang pertama untuk pengumpulan profil karyawan.
Di sini HRD belum melakukan pengumpulan data dari profil karyawan. Padahal di sini itu datanya sangat penting. Kemudian yang kedua ada penilaian karyawan. Pentingnya penilaian ini untuk mengetahui kompetensi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga ada pengadaan peralatan. Di sini perusahaan perlu melakukan pengukuran pencahayaan dan kebisingan untuk menjaga kondisi kerja yang baik. Kemudian yang selanjutnya ada di poin 3.3.4 yaitu perbaikan pada klausul 7. Di sini yang pertama ada penambahan dokumen. Ditemukan dua mesin yang belum memiliki instruksi kerja yaitu pada mesin stripping dan mesin press. Kemudian yang kedua ada kontrol pengisian form. Di sini harus dilakukan oleh manajemen representatif dan manajer. Kemudian yang ketiga ada update dokumen master. Di sini update dokumen master sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas dari produk tersebut. Yang keempat ada evaluasi supplier. Kemudian ada verifikasi produk. Nah, di verifikasi produk ini merupakan kriteria penting supaya nanti produknya itu bisa terjaga kualitasnya. Kemudian ini manajer inventory memiliki tanggung jawab terhadap verifikasi produk, baik produk maupun bahan yang datang. Kemudian yang keenam ada pengendalian produksi. Di sini tujuan dari pengendalian produksi supaya nanti pengiriman dan waktu pelanggan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Dan yang terakhir ada kalibrasi alat ukur. Di sini kalibrasi yang perlu dilakukan yaitu pada alat kaca dan jangka sorong. Selanjutnya yaitu perbaikan pada klausul 8. Yang pertama, perbaikan fungsi kontrol MR. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, melakukan audit mutu internal. Kesimpulannya, yang pertama, dari hasil analisis gap analysis checklist dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen mutu ISO 9001/2008 di perusahaan itu belum baik. Yang kedua itu kendala yang sering dihadapi perusahaan di dalam menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001/2008 yaitu pada klausul 4, kurangnya kontrol MR dan keterbatasan peralatan. Pada klausul 5, kurangnya komitmen manajemen, kurangnya sosialisasi penerapan sistem manajemen mutu, kurangnya ketelitian dalam perbaikan dokumen, dan kurangnya komunikasi antar departemen maupun karyawan. Pada klausul 6, itu kurangnya pemahaman karyawan dalam melakukan penilaian kompetensi karyawan serta keterbatasan peralatan. Pada klausul 7 itu koordinasi antar subdepartemen itu buruk, kurangnya pemahaman, keterbatasan waktu, dan kurangnya ketelitian. Kendala pada klausul 8, kurangnya kontrol dari MR, kurangnya pemahaman, dan belum terbentuknya tim audit internal perusahaan. Ketiga, perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan dalam memperbaiki penerapan ISO 9001/2008 pada klausul 4, itu perbaikan fungsi kontrol MR, pengadaan peralatan untuk pelabelan dokumen, dan pengendalian dokumen asli menjadi tanggung jawab manajemen representatif. Pada klausul 5 itu perbaikan komunikasi internal oleh manajemen representatif, perbaikan dokumen tanggung jawab dan wewenang oleh manajer HRD, melakukan tinjauan manajemen yang dilakukan oleh manajemen dan perlu dipertimbangkan untuk membujuk manajemen representatif baru demi kelancaran pelaksanaan sistem manajemen mutu perusahaan. Pada klausul 6, pengumpulan data profil karyawan oleh manajer HRD, penilaian karyawan oleh manajer HRD, dan pengadaan peralatan. Pada klausul 7 itu perbaikannya itu untuk realisasi produk, perusahaan perlu melakukan banyak perbaikan untuk efektivitas sistem manajemen mutunya. Perbaikan tersebut adalah penambahan dokumen pada bagian produksi oleh manajer produksi, kontrol pengisian form, update dokumen master terkait formulasi bahan, evaluasi supplier, verifikasi produk, dan pengendalian produksi, serta kalibrasi eksternal alat oleh manajer maintenance. Klausul 8, perbaikan tersebut, yang pertama itu perbaikan fungsi kontrol MR, selanjutnya survei kepuasan pelanggan oleh manajer HRD, dan melakukan audit mutu internal yang dikoordinasikan oleh manajemen representatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.